Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Semarang. Di sini maksud kami bertujuan itu untuk melakukan sosialisasi atau kayak bahasanya itu kayak sharing-sharing aja lah ya biar enak gitu. Sharing-sharing mengenai membuang sampah sembarangan gitu. Nah di sini kita untuk memenuhi tugas mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Ya. Kalau dulu apa namanya nggak ada ya kayak semacam sosialisasi itu. Kayaknya baru-baru banyak angkatan berapa tadi? Angkatan 23 sama 22. Ini 22, kami berdua 23. Ini kurikulumnya ya. Iya. Oke. Aslinya berempat ya, tapi ini cuma Iya, maksudnya lagi ngerjain tugas. Kalau hadir. Jadi tadi ya untuk teman-teman sekalian, maksud tujuan dari Mbak mahasiswa UNES ke sini untuk meminta waktunya ya kurang lebih nanti sebentar aja berkaitan dengan sosialisasi untuk apa ya menyelesaikan kewajiban tugasnya. Jadi nanti minta teman-teman diminta sharing-sharing ya, nanti ada waktu sesi tanya jawabnya juga ya nanti ya, diskusi apa aja yang perlu ditanyakan nanti silakan untuk ditanyakan secara banyak. Oke teman-teman, sebisa mungkin Karang Taruna sendiri bukan bermaksud atau bertujuan memberikan tempat untuk saling belajar terkait public speaking atau cara ngobrol ya. Jadi nanti untuk kesempatan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sama malu, pertanyaan aneh-aneh atau apa nggak malu ya, yang penting berani tanya. Terus nantinya mungkin teman-teman sekalian yang akan ke jenjang kuliah atau dunia pekerjaan public speaking itu diperlukan ya. Oke, mungkin itu aja. Terus baik ke acara selanjutnya ya. Mempengaruhi bahwa kita itu faktor yang mempengaruhi membuang sampah sembarangan. Yang pertama itu bisa dilihat dari posternya. Yang pertama itu ada kebiasaan. Jadi kayak setiap kita kan kalau ngebuang sampah, kalau kayak kita dari kecilnya itu izin menjawab pertanyaan dari Mas tadi. Sebenarnya itu sudah signifikan untuk mengurangi pengurangan sampah, limbah sampah plastik. Tapi akan lebih baik jika limbah sampah itu tuh dibuat untuk hiasan saja, bukan untuk barang-barang misalnya perabotan. Itu kurang signifikan karena itu juga sampah plastik itu kan pasti mengandung zat-zat berbahaya kan. Jadi alangkah lebih baiknya kita buat karya-karya buat hiasan-hiasan rumah gitu aja. Oke, yuk Mas Rafli sudah terjawab atau belum? Sudah. Atau ada mau bertanya sanggahan? Kalau ada yang mau ditanyakan ini belum, kalau ada yang kurang. Sudah cukup. Enggak, masuk ke yang pertama, kebiasaan itu kedisiplinan itu kalau nggak diajarkan dari zaman kita kecil, nggak diajarkan dari lingkungan kita, dari orang tua kita, itu pasti bakalan kita harus membuang sampah pada tempatnya dimanapun, di masyarakat, di sekolah ataupun di lingkungan. Semisal tidak menemukan tempat sampah terdekat, sebisa mungkin simpan dulu sampahnya baru buang setelah menemukan tempat sampah. Nah yang kedua ada mengurangi pemakaian plastik seperti plastik kantong kresek ataupun plastik cup minuman. Selanjutnya ada karena kita sebagai masyarakat awam yang kurang tahu bagaimana ini memisahkan ini, terus nanti buat jadi perabotan itu harus dikasihkan kemana atau harus dikasihkan ke siapa, itu langkah awal untuk membuat perabotan itu sampahnya tuh dikasihkan kemana dulu atau apa gitu.
Mungkin bisa dijawab. Saya isi menjawab. Nah itulah peran kita sebagai mahasiswa gitu untuk mensosialisasi kepada masyarakat mengenai sampah, mengenai cara pengelolaan sampah gitu, cara biar kayak menjadi bukan cuma sekedar sampah doang gitu, bisa menjadi nilai ekonomi. Nah, mahasiswa inilah sebagai perantara gitu kepada masyarakat gitu, nanti biar diarahkan gitu kan. Kalau dari saya itu pendidikan konservasi itu benar-benar kayak kita itu ditekankan untuk menjadi untuk menjadi sebagai agen perubahan gitu, sebagai agen perubahan supaya nanti pas kita lulus terjun ke masyarakat itu bisa membawa perubahan kepada masyarakat. Yang kita tahu bahwa dampak dari sampah sendiri itu kan banyak sekali, ya dampak positif dan negatif itu pasti ada, akan selalu beriringan. Nah, masyarakat itu tahu kalau sampah itu sudah menjadi problematika di kehidupan saat ini. Nah, seperti contoh kayak banjir dan sebagainya yang tadi sudah disebutkan di sosialisasi mbaknya. Terus masyarakat juga tahu itu juga bakal nantinya berdampak akan kesehatan dan kelangsungan hidup. Nah, mungkin yang kita tahu bahwa itu faktor dari kelalaian dari manusianya sendiri atau masyarakatnya, membuang sampah dan sebagainya. Nah cuma kenapa kok tidak ada yang berpikiran bahwa produsen yang menggunakan plastik lah contohnya, kayak hampir keseluruhan sekarang dari minuman, makanan, dan cepat saji dan sebagainya itu kan berbahan yang mengandung plastik dan sebagainya. Nah terus kalau misal nih mbaknya besok KKN berkaitan dengan sulit mencari tempat sampah, apa yang mbaknya lakukan guna mengatasi permasalahan susahnya tempat sampah? Jadi harus sadar diri untuk bisa buang sampah pada tempatnya nanti. Terus kita harus, kalau misalnya emang nggak ada tempat sampah terdekat, mungkin simpan dulu sampahnya baru taruh di tempat sampah. Nah kalau biasanya kalau di kurang tempat sampah ya bisa perbanyak tempat sampah di dekat-dekat agar masyarakat bisa lebih mudah membuang sampah pada tempatnya. Itu aja sharing-sharingnya ya. Atau ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak Yunita?